Indeks harga saham gabungan ditutup menguat signifikan di penutupan sesi kedua diperdagangkan hari ini. Ditutup menguat di 1,17% dan ditutup di level 8.748,132. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di hari ini pemirsa perdagangan pendek jelang libur akhir pekan dan usai liburan Natal dan juga Tahun Baru 2026. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Joshua Marsius, Technical Analyst Philips Sekuritas, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di 0851 di 78104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Pak Joshua, selamat sore. Apa kabar, Pak? Baik Pak, selamat sore juga. Terima kasih Pak Joshua sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kami ucapkan sebelumnya Pak Joshua, selamat Natal dan juga Tahun Baru Pak Joshua. Thank you, thank you. Baik, sebelum kita ulas dari sisi teknikal intraday hari ini Pak, kita bisa review singkat tidak Pak pergerakan indeks harga saham gabungan di tahun 2025 dengan mengalami penguatan di atas 22% secara year to date. Kalau year to date kita bisa lihat memang IHSG cukup baik sekali kinerjanya. Di bursa Asia pun juga sebenarnya emerging market sangat bagus ya. MSCI emerging market itu 30-an%. Kita juga di angka yang cukup sangat bagus juga 20% dibanding 5 tahun terakhir kinerja jelas lebih tinggi. Dan kebanyakan yang menopang adalah saham-saham yang berhubungan dengan yang mid cap dan small cap belakangan, tapi terus juga kalau kita ingat yang jadi aksi net foreign sale itu mayoritas di financial, tapi Mhm. masih topang juga kita oleh saham-saham yang masuk MSCI ya belakangan yang menyebabkan terjadinya kenaikan di kita punya bursa. Itu sih yang kita bisa rekap dari yang terjadi di tahun kemarin di mana IHSG bergerak dalam kondisi yang sangat bullish. Baik, dan hari ini merupakan hari perdagangan perdana di 2026. Lonjakan signifikan terjadi. Di sesi pertama tadi indeks harga saham gabungan mencatatkan penutupan tertinggi sepertinya dan intraday hari ini juga 8743 merupakan salah satu intraday tertinggi Pak Joshua. Bagaimana Anda melihat terutama dari sisi teknikal lompatan yang terjadi di perdagangan perdana di 2026 setelah di beberapa hari jelang penutupan perdagangan di 2025, indeks harga saham gabungan lebih cenderung mengalami tekanan. Nah, kalau saya lihat sih pergerakannya sih masih ya bagus yang terjadi hari ini. Kita bisa lihat kebanyakan juga naik di saham-saham maupun tidak hanya konglomerasi, beberapa saham juga ada yang naik di luar itu. Terus kita bisa lihat, tapi yang masih tertekan ya saham-saham finansial tadi. Jadi kalau bicara dari sisi teknikal juga masih bergerak di atas EMA 34, bergerak dalam tren bullish-nya, tahan di support 8560 sehingga peluang kenaikan masih ada. Baik, untuk minggu depan Pak, jangka pendek arahnya akan kemana? Ngarah 8.900, 9.000 mungkin masih bisa dituju, Pak. Baik, di perdana perdagangan di 2026 saham-saham konglomerasi kembali menjadi penopang utama Pak Joshua. Kemudian yang cukup menarik juga ada saham-saham small dan mid cap ini yang sebenarnya kurang terperhatikan di sepanjang 2025, tapi mereka juga mengalami tren penguatan dibandingkan dengan indeks dan dibandingkan juga dengan indeks LQ45 yang lebih cenderung mengalami tekanan. Bagaimana Anda melihat ada perubahan rotasi tidak di awal 2026? Apakah konglomerasi juga masih akan menjadi penopang utama? Kemudian perbankan pick up belum menandakan sinyal akan pembalikan arah. Kalau saya rasa sih kalau dilihat dari belakangan ya, pekan-pekan belakangan ya, beberapa pekan lalu ya, sampai sekarang juga masih kelihatan yang tertekan ya saham financial, big caps, terus saham-saham yang keluar dari MSCI kayak ICBP, dan sebagainya. Itu kelihatannya masih menjadi temanya dan kemungkinan sih masih ada saham konglomerasi dan small mid cap kemarin juga banyak yang bergerak kok kayak IPCC juga mengalami kenaikan yang cukup oke. Oh itu juga sempat seperti saham-saham kelapa sawit, STAA dan sebagainya. Itu kan juga masih mengalami kenaikan. Kelihatannya tema sekarang juga masih ke arah-arah komoditi juga ya, Iya. komoditi, energi, terus belum berubah dari perbankan karena dari inflow-nya belum masuk sampai berapa signifikan sih ke saham perbankan ya, saham financial belum kelihatan sampai sekarang. Baik, kita ke konglomerasi terlebih dahulu Pak. Ada Grup Bakri hari ini juga memimpin dari sisi penguatan transaksinya juga masih cukup besar ini. Kita boleh ke Bumi terlebih dahulu Pak. Hari ini Boleh, melesat boleh. di 14,75%, 420. Saya akan coba cek 420 rekor tidak nih Pak? Dan intraday hari ini 424.
Nah, kalau kita lihat memang ya dari belakangan ya memang bentuk high terus sih, Pak, kalau kita bicara Mhm. daripada bumi. Dan terakhir juga dia breakout terhadap plastik resistennya atau titik high yang belum lama terbentuk. Jadi secara pergerakan ya buat rekor terbaru ya, tapi dalam beberapa historical bulanan aja, bukan berarti all time high ya. Terus kalau bicara dari potensi kelihatan masih ada kemungkinan naik ya, mungkin ke level 440, 460. Rekomendasinya Pak bagi yang sudah ambil posisi? Kalau yang udah ambil posisi itu bisa kita kalau ada koreksi tipis bisa buy on weakness, tapi selama stay di atas support 360 ada Mhm. ruang tuh mungkin ke level 460 tadi ya. Baik, yang sudah ambil posisi profit taking di level berapa Pak? Range tadi Pak, 460 Mhm. bisa diperhatikan, 460 atau di dekat-dekat 500 ya, itu bisa diperhatikan sana. Baik. Sebenarnya apa yang, mendongkrak dari kenaikan harga saham Grup Bakri ini Pak, terutama Bumi, kemudian juga ada Dewa yang melaju cukup signifikan, BRMS juga, mengalami laju yang cukup tinggi? Kalau dilihat ya mungkin kalau mungkin ada sentimen beberapa yang kita bisa lihat, pertama adalah kayak ada yang menganalisa bahwa ke depannya kan Februari ada pengumuman MSCI, itu Ya. ada grup bakri yang dinilai mungkin ada potensi masuk ke sana, makanya itu mengalami kenaikan. Itu sih yang dilihat dari market belakangan ini. Baik, kabarnya BRMS, berpotensi masuk Pak, apakah benar demikian? Hari ini juga melesat di atas 7%, support dan resistennya, dan juga rekomendasi untuk BRMS? Kalau BRMS ya memang kalau bicara apakah mungkin masuk ya kita lihat dari kalau kriteria masuk atau enggak mungkin bisa dicek sendiri ada kriteria secara online. Cuman kalau bicara pasti masuk enggak itu kita nggak bakal tahu, tapi itu termasuk yang salah satu dilonggarkan. Dan kalau bicara dari potensinya secara teknikal, ada level resisten yang mungkin bisa dituju menguat ke 1280 selama dia stay di area support 1065. Secara teknikal masih menunjukkan tren bullish juga bergerak di atas daripada pola DBW-nya. Baik, penutupan hari ini di 1180, menguat pemirsa di 7,27%. Kita beralih Pak ke beberapa saham lainnya yang hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam. Lagi-lagi perbankan Big Cap hari ini menahan laju dari penguatan indeks harga saham gabungan meskipun masih mampu mencatatkan rekor penutupan dan juga intraday tertinggi. Bagaimana Anda melihat lebih ke arah prospek terlebih dahulu Pak di 2026 setelah menjalani di tahun 2025? Di mana tadi pun informasi disampaikan saham-saham perbankan big cap menjadi net sell asing terbesar di tahun lalu. Nah, kalau kita lihat ya memang itu net sell-nya juga terefleksi di chart-nya yang bearish semua ya. Kalau kita lihat dari BCA sampai ke Bank BRI, BNI, dan BMRI sama rata-rata bearish. Lalu kalau net sell asing, kalau dilihat apakah asing sudah masuk banyak sampai reverse ya belum. Terus kemungkinan masih juga cenderung melemah. Kalau kita lihat juga dari story-nya, memang kinerjanya lagi melambat. Mhm. Kredit masih bertumbuh di bawah 10%, loan growth ya, sorry, loan growth-nya turun di bawah 10%, bahkan di sekitar 7%-an, pertumbuhan melambat, terus kemudian bottom line-nya juga ada yang melambat, ada yang makan bukan hanya melambat, tapi mengalami penurunan, itu yang menjadi highlight-nya, makanya kalau kita lihat mereka cenderung mengalami penekanan. Kalau ke depannya mungkin bisa terpulihkan kembali kinerjanya, mungkin nanti ada kebijakan fiskal yang mendukung lagi, sehingga bisa kembali ya tidak menutup kemungkinan akan jadi menarik dan ada potensi reversal. Baik, bagaimana Anda melihat arahnya di Januari ini, Pak? Di tengah beberapa emiten perbankan akan membagikan dividen interim, kemudian juga pelaku pasar masih menantikan kinerja kuartal 4 dan full year di 2025. Kalau dilihat sepertinya kalau dividen belakangan juga yang bagi dividen itu nggak lama ya trennya ya, trennya cuma sebentar. Kalau bicara nanti ke depannya bisa balik ke bullish lagi, baru dividen itu bisa dilanjutkan dengan kenaikan yang seperti dahulu. Kalau sekarang sih belum, kinerjanya juga belum seperti dahulu lah baiknya, tapi masih dalam kondisi baik tapi tidak sebaik dahulu. Itu yang mungkin bisa jadi highlight kalau ke depannya ada perkembangan seperti yang kayak dahulu ya, loan growth juga kembali lagi di Iya. atas 10%, kinerja perbankan juga inline dengan hal itu, dan undisbursed loan-nya nggak besar, itu mungkin bisa jadi salah satu yang jadi tanda-tanda reversal yang menarik ya. Baik, kita akan coba ulas dari sisi teknikal, Pak Joshua. Kita ke BBCA terlebih dahulu, Pak. Hari ini juga mengalami tekanan, tapi level 8 ribuan masih mampu dipertahankan. Penutupan di 8.025. Intraday terendah tadi sempat di level 8.000. Nah, kalau bicara BCA tadi sama sih, bearish sih. Cuman kalau ke depan ya, ke depan dia bisa melewati level 8.500.
itu mungkin baru menarik, tapi kalau sekarang kita lebih khawatir ke downside potensialnya karena area gap 7.500 itu khawatirnya ditutup dahulu. Itu yang kalau kita lihat di BCA. Rekomendasinya Pak untuk BBCA? Kalau untuk sekarang masih wait and see sih, masih nunggu ada reversal, belum kelihatan candlestick-nya. Baik, dari BBCA kita beralih ke saham perbankan big cap lainnya, Pak Joshua. Kita coba beralih ke BBNI. Hari ini BBNI tekanannya paling dalam, Pak. Updatean penutupan perdagangan sesi kedua melemah di 2,52% di 4260. Kalau BNI itu lebih nunggu area support pentingnya sih. Jadi kalau misalnya nantinya untuk area support 4.170-an, 4.200, kalau ke area sana mungkin menarik, ada potensi kenaikan sementara, mungkin bisa nunggu di level sana, karena dari tekanan ya sama, masih bearish juga, itu yang bisa kita lihat sih untuk BNI, Pak. Penutupan hari ini di 4260 melemah di 2,52%. Bagaimana Anda melihat peran dari pemerintah untuk mengangkat kembali sektor perbankan, stimulus, kemudian juga beberapa aspek-aspek lainnya, Pak? Apakah ini belum bisa dinilai dalam jangka pendek dan dampaknya akan lebih ke arah jangka menengah panjang, atau posisinya seperti apa, Pak Joshua? Mungkin dampak kita terlalu dini untuk menilai ya kan belum lama Hmm, juga programnya, kemudian juga yang paling penting adalah nanti pulihnya daya beli masyarakat atau enggak, karena kita kan dari consumer cukup gede, kontribusi ke GDP, kalau nanti ke ya, depan itu pulih, terus kemudian biarkan fiskal benar-benar jalan, terus kalau kita bilang para pengusaha tidak lagi menahan appetite-nya untuk melakukan ekspansi, itu mungkin baik. nanti bisa jadi akan kembali lagi ya seperti sedia kala, growth-nya jadi lebih baik lagi lah loan growth-nya, Pak Madan. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat signifikan di penutupan sesi kedua diperdagangkan hari ini. Ditutup menguat di 1,17% dan ditutup di level 8.748,132. Level ini merupakan intraday tertinggi hari ini dan tampaknya merupakan level penutupan tertinggi di sepanjang masa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 8.676,741, sementara level terendah di 8.664,975. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat seperti apa posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MSCI 36, LQ45 dan juga Jakarta Islamic Index. MSCI 36 menguat di 0,17%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 1,22%, LQ45 ditutup menguat di 0,64% di 852.001. Kita beralih ke rotasi pergerakan sektoral pemirsa. Beberapa saham, transportasi dan logistik melesat di 6,56%, teknologi di 4,47%, keuangan melemah di 0,87%, kesehatan melemah di 0,58%. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Grafis selanjutnya saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Ada Bumi melesat hari ini transaksi 4,71 triliun rupiah, kemudian Dewa di 750 transaksi hingga 1,4 triliun rupiah, Bull menguat dan Humi juga menguat. Saham-saham mid cap dan small cap hari ini juga ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Kemudian saham-saham yang mengalami koreksi yang masuk ke dalam deretan top loser, BRPT, Ratu, DSSA, dan BBNI pemirsa. Level penutupan masing-masing dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Kita masih punya satu segmen lagi dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi.